Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Fatur Rahman dari Magister Pendidikan IPS akan menjelaskan tentang laporan evaluasi pembelajaran dan analisis butir soal pada mata kuliah Asesmen Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yakni Dr. Pargito Magister Pendidikan, Dr. Sugeng Widodo Magister Pendidikan, dan Dr. Pujiati Magister Pendidikan. Latar belakang dari laporan ini yaitu dalam proses pendidikan, tes dan pengukuran merupakan faktor sangat perlu diperhatikan karena hasil evaluasi amat diperlukan untuk menentukan berbagai macam tujuan dalam pengambilan keputusan antara lain seleksi, penempatan, prediksi, pengembangan kurikulum, perbaikan proses belajar mengajar, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pendidikan. Berkaitan dengan bidang pendidikan, evaluasi secara khusus bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Itu dari Ground Law 1985. Dari uraian di atas, seorang guru perlu menguasai pengembangan tes, penggunaan tes, prinsip-prinsip dan teknik pengukuran, penilaian hasil pembelajaran, memberikan nilai terhadap informasi yang diperoleh untuk selanjutnya memberikan keputusan yang objektif. Kegiatan penilaian ini hendaknya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip bahwa penilaian yang diberikan mengenai hasil belajar siswa dimaksudkan sebagai umpan balik yang bersifat korektif bagi siswa maupun bagi guru, dengan hasil yang diperoleh dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah hasil uji coba soal pada kelas 10 SMA 7 Bandar Lampung? Yang kedua, bagaimanakah analisis evaluasi pembelajaran dan analisis butir soal yang telah dirancang sebelumnya? Tujuan penelitiannya yakni yang pertama untuk mendeskripsikan hasil uji coba soal pada kelas 10 SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Yang kedua untuk mendeskripsikan hasil analisis evaluasi pembelajaran dan analisis butir soal yang telah dirancang sebelumnya. Manfaatan dari laporan ini yang pertama sebagai bahan referensi bagi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ruang lingkup itu yang pertama ada di kelas 10 1 SMA Negeri 7 Bandar Lampung, yang kedua di SMA Negeri 7 Bandar Lampung, dan ruang lingkupnya uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan analisis evaluasi pembelajaran. Ini bisa kita lihat di tabel 1 hasil uji coba instrumen penilaian di kelas 10 1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dengan nilai tertinggi 95, nilai terendah 45, rata-rata nilai kelasnya 75,41 dan jumlah total skornya itu 2565. Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang terjadi pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari total 34 siswa yang diuji soal kelas 10 mata pelajaran geografi KD 10.1 tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari diperoleh jumlah siswa tuntas sebanyak 22 orang. 64%, 64,71%-nya. Sedangkan sisanya 12 orang, 35,29%-nya masih belum tuntas atau berada di bawah KKM mata pelajaran geografi yaitu 76. Adapun jumlah nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 75,41 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah sebesar 45. Analisis instrumen penilaian. Sebelum melaksanakan evaluasi pembelajaran, seorang guru hendaknya selain menyusun instrumen penilaian juga harus dapat menganalisis instrumen yang disusun agar dapat mengetahui kelayakan instrumen tersebut, yang meliputi uji validitas, reliabilitas, dan daya pembeda dan daya sukar butir soal. Adapun analisis butir soal dapat dilihat pada lampiran 1. Yang selanjutnya yaitu hasil uji validitas dengan rumus RxY, koefisien korelasi yang menyatakan validitas sama dengan sigma dari skor butir soal dan skor total dikurang sigma butir soal dikali skor total dibagi akar dari
jumlah sampel sigma skor butir soal pangkat 2 dikurang sigma butir soal pangkat 2 dikali dengan jumlah sampel dikali dengan sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Uji validitas dilakukan kepada 15 orang siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung di luar sampel uji coba. Data yang valid akan dijadikan sebagai soal tes, tetapi data yang tidak valid tidak akan digunakan dalam penilaian. Nah, ini adalah hasil uji validitas soal. Kita ketahui bahwasannya nilai R pada tabel untuk korelasi produk momen nilai N sama dengan 15 dengan taraf kesalahan alfanya 0,0,5 didapatkan di R tabel 0,514. Angka yang melebihi 0,514 dapat digunakan sebagai instrumen penilaian. Yang pertama, soal tes dinyatakan valid atau tidak valid jika data valid jika hasil R lebih besar daripada 0,514 dan signifikan, atau data tidak valid jika R kurang dari 0,514 dan tidak signifikan. Dari sumber pengolahan data 2023, semua soal 1 sampai 20 valid. Dari R hitung dan tabelnya bisa dilihat. Lebih lengkapnya ada di lampiran 4. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas soal. Menurut Suharsimi Arikunto 2015, instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable dan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Adapun perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto 2015 untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha-Cronbets sebagai berikut. R11 itu namanya reliabilitas instrumen sama dengan K dibagi K itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal dibagi dengan K dikurang 1. 1 adalah konstantanya dikali dengan 1 dikurang sigma jumlah varians butir dibagi dengan varians total. Adapun kriteria interpretasi koefisien R sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel 3 interpretasinya, yaitu ada sangat tinggi 0,800 sampai 1,00. Pengumuman data yang baik jika sebuah instrumen dapat dipercaya, maka untuk menguji instrumen dapat dilakukan dengan menguji reliabilitas. Soal yang telah terbukti reliable, maka bisa digunakan sebagai instrumen penilaian. Kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas soalnya dengan mengetahui nilai Alpha-Cronbets-nya. Angka yang menunjukkan 0,60 sampai dengan 1 maka memiliki reliabilitas tinggi dan di bawah 0,60 memiliki reliabilitas yang rendah. Perhitungan Alpha-Cronbets dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2010. Adapun hasil reliabilitas soal dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4 sebagai berikut. Hasil pengolahan data di 2023, Alpha-Cronbets dan butir soal reliability itu sangat tinggi dengan butir soal 20 dan hasilnya 0,9275. Artinya di atas dari 0,60. Berdasarkan hasil reliabilitas yang tersaji, 20 soal ini menunjukkan bahwasannya angka reliabilitas ini termasuk klasifikasi yang sangat tinggi. Lebih lengkapnya ada di lampiran 4. Selanjutnya itu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal menurut Sujino 2011. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kesukaran soal yaitu TK atau tingkat kesukaran butir soal sama dengan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal. Ini interpretasi tingkat kesukarannya dari Sujono 2011. Tingkat kesukaran kurang dari 0,25 terlalu sukar, 0,25 sampai 0,76 sedang, dan
Lanjut kita ke tingkat kesukaran. Tadi 0,25 sampai 0,76 itu sedang, 0,76 itu di atas 0,76 itu terlalu mudah. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tingkat kesukarannya. Yang selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda dengan rumus DP, indeks daya pembeda, sama dengan rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diperoleh dikurang rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah dibagi skor maksimum. Ini ada interpretasi daya pembedanya. DP 0,39 ini sangat baik, 0,29 sampai 0,39 baik, 0,19 sampai 0,29 cukup baik, dan 0,19 kurang baik. Hasilnya ini ada di tabel 8 hasil perhitungan daya pembedanya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil uji coba instrumen penilaian. Instrumen penilaian berupa butir soal yang telah dirancang pada tugas perkuliahan pertemuan sebelumnya diuji coba pada pembelajaran IPS materi geografi KD 10.1 pengetahuan geografi di kelas 10 SMA Negeri 7 Bandar Lampung dengan jumlah siswa 34. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, instrumen yang tersaji pada tabel 1 menunjukkan bahwasannya dari total 34 siswa yang diuji soal kelas 10 mata pelajaran geografi, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan diperoleh jumlah siswa tuntas sebanyak 22 yang nilainya di atas 76. Terus sedangkan sisanya 12 itu masih belum tuntas, berada di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis instrumen penilaian berupa butir soal menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010, diketahui bahwa seluruh butir soal dinyatakan layak dijadikan sebagai instrumen penilaian sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan soal. Kemudian, hasil dari uji coba instrumen penilaian di atas, saya jadikan sumber informasi terkait keberhasilan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan tepatnya pada pembelajaran IPS kelas 10 SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selain itu, hasil uji coba di atas juga dapat saya jadikan sumber informasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan belajar siswa dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga dapat saya jadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran ulang bagi siswa yang dinyatakan belum tuntas. Kesimpulannya berdasarkan pemaparan laporan dapat saya simpulkan bahwasannya instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya susun pada tugas perkuliahan pertemuan sebelumnya setelah dilakukan uji coba, analisis dinyatakan valid, reliable, memiliki daya pembeda dan daya beda sehingga layak atau dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran. Sarannya, sebagai pengetahuan untuk calon guru, semestinya uji coba soal ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur kemampuan akademik atau kemampuan pengetahuan kognitif siswa saja. Namun, diharapkan dapat juga dibuat instrumen untuk mengukur sikap afektif maupun keterampilan psikomotor. Sekian presentasi dari saya, Fathur Rahman. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.